Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan membahas terkait latihan soal peran pelaku ekonomi. Oke, kemarin Ibu udah melihat hasil jawaban kalian. Itu ada beberapa nomor yang sepertinya masih ada yang salah ya jawabannya. Jadi yang pertama yaitu setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menciptakan atau menambahkan daya guna suatu barang atau jasa itu biasanya disebut apa? Lalu yang kedua, dalam kegiatan ekonomi, kegiatan produksi dapat didefinisikan kegiatan pembahasannya yaitu kita langsung bedah aja ya. Tadi kan udah ada opsi-opsinya tuh. Produksi, konsumsi, pendapatan, tabungan, terus marginal. Sebenarnya apa sih tiap yang dimaksud dengan kata-kata itu? Yang pertama, produksi. Produksi itu kegiatan menciptakan, membuat, atau menambah nilai guna suatu barang. Contohnya, daun teh tadinya barang mentah, terus dibuat, diciptakanlah, diolah kayak gitu. Jadi teh yang masih kering. Nah, itu disebut produksi. Tapi ada juga nih produksi yang menambah nilai guna suatu barang. Contohnya, teh yang tadi kering udah jadi tuh. Nah, kalian seduh. Akhirnya menjadi teh manis. Jadi kan sebenarnya teh biasa itu udah produksi ya. Tapi dia akan lebih berguna lagi dan bisa langsung dikonsumsi jadi barang konsumsi akhir kalau dia diseduh dulu. Jadi proses kalian menyeduh itu juga termasuk produksi. Lalu yang kedua, konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Jadi sifatnya menghabiskan atau mengurangi. Nah, konsumsi ini juga biasa disebut kegiatan menggunakan barang atau jasa. Contohnya, tadi kan udah produksi tuh membuat teh. Nah, setelah tehnya jadi nih, kalian minum sampai habis. Berarti itu konsumsi. Terus kalian punya pulpen, terus dibuat untuk menulis sampai tintanya habis. Berarti itu konsumsi. Terus kalau kalian menggunakan laptop, HP, sepatu, itu kan sebenarnya barangnya masih ada ya. Tapi kalian pakai terus tuh sampai dia rusak dan nggak bisa kepake. Tadinya harganya 500.000, kalau udah rusak dia nggak ada harganya. Maka nilai gunanya itu sudah terus turun sampai pas rusak udah tidak ada nilai gunanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Terus yang ketiga, pendapatan. Pendapatan itu hasil yang diperoleh dari kegiatan menjual barang atau jasa. Jadi setelah produksi tadi kan menghasilkan barang atau jasa ya. Nah, barang atau jasa ini akhirnya dijual. Nah, setelah dijual nanti dapat pendapatan. Misalnya kalian ke depannya jadi wirausaha nih, terus pengen memproduksi kue. Kalian produksi tuh. Nah, setelah produksi kuenya itu kalian jual. Setelah kalian jual, kalian dapatlah itu pendapatan. Yang keempat, tabungan, yaitu pendapatan yang disisihkan atau tidak dibelanjakan. Jadi, pendapatan itu biasanya digunakan untuk konsumsi atau untuk tabungan. Jadi, biasanya pendapatan sama dengan tabungan ditambah konsumsi. Jadi setelah misalnya kalian punya gaji nih besok kalau kerja, kalian punya pendapatan. Nah, pendapatannya itu biasanya kalian gunakan untuk konsumsi dulu kan. Misalnya pendapatannya 5 juta. Terus kalian buat beli baju, makan, sewa kos, dan lain-lain nih. Pokoknya pengeluarannya total itu 4 juta. Nah, masih sisa 1 juta kan? 5 juta dikurangi 4 juta, masih sisa 1 juta. Nah, ini kalian tabung.
rencananya besok mau saya buat kurban kayak gitu. Itu contoh tabungan. Jadi yang disisihkan atau tidak dibelanjakan. Terus yang terakhir, marginal. Marginal itu intinya nilai tambah, jadi tambahan perubahan. Contoh, tambahan pendapatan itu biasanya akan membuat tingkat konsumsi dan tabungan seseorang ikut naik. Contohnya, pas gaji kalian 1 juta, kalian itu konsumsinya paling mentok 800.000. Terus untuk ditabungnya 200.000 misalnya. Nah, kalau kalian akhirnya naik jabatan, gajinya naik, jadi 10 juta. Kalian kan merasa lebih kaya tuh. Ya udah tadinya beli baju-bajunya yang murah-murah, akhirnya beli bajunya yang harganya lebih mahal. Maka konsumsinya itu menghabiskan uang yang lebih banyak. Terus karena, gajiku udah 10 juta, masih bisa tuh nyisain 1 juta. Jadi tabungan kalian tadinya 200.000, karena naik gaji, uangnya sisa-sisa tuh. Jadinya yang ditabungin lebih banyak, misalnya sisa 1 juta. Jadi dari 200.000 ke 1 juta, itu kan terjadi kenaikan. Jadi udah bisa dijawab ya. Suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan, yaitu betul sekali, produksi. Lalu kalau kegiatan ekonomi, contoh kegiatan produksi itu apa sih sebenarnya? Nah, itu adalah kegiatan meningkatkan kegunaan barang. Oke, yang selanjutnya. Ini udah masuk circular flow. Peran yang ditunjukkan oleh huruf A pada diagram tersebut adalah, jadi yang A ini kan di sini dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Terus yang soal keduanya, rumah tangga umumnya memperoleh balas jasa dari perusahaan dalam bentuk. Lalu yang terakhir, ini ada imbalan yang diterima rumah tangga. Di sini rumah tangga konsumsi ya maksudnya, karena meminjam sejumlah uang sebagai modal untuk melakukan kegiatan produksi. Oke, agar lebih gampang ya kita memahami soalnya, kita langsung aja gambar circular flow 2 sektor. Kenapa sih 2 sektor disebutnya? Karena yang dilibatkan itu cuma ada 2. Yang pertama yaitu RTK, yang kedua RTP ya. Sama ya, digambar juga. Nah, di situ Ibu buat garis ya di antara atas dan bawahnya RTK dan RTP. Yang atas itu pasar faktor produksi atau input, terus yang bawah pasar barang atau jasa, atau bisa disebut pasar output. Nah, di sini untuk memudahkan aja, aslinya nggak ada garisnya. Oke, jadi rumah tangga konsumsi itu panahnya kelihatan ya mengarah ke rumah tangga produksi. Jadi RTK memberi faktor produksi ke RTP. Bentuknya kayak apa sih bentuknya? Bentuknya ada tenaga kerja, ada modal, ada sumber daya alam, misalnya bahan baku, terus tanah untuk dibangun gedung yang nantinya buat usaha, dan lain-lain. Terus ada kewirausahaan atau skill. Nah, rumah tangga produksi ini harus bayar, rumah tangga konsumsi nggak ngasih cuma-cuma loh. Jadi dia harus membayarnya. Balasannya berupa apa? Bisa berupa gaji. Ini udah sesuai ya, kalau tenaga kerja dapatnya gaji, kalau ngasihnya modal nanti dapat bunga, sama kayak bank ngasih modal usaha ke UMKM, nanti kan dia dapat bunga, kayak gitu. Terus sumber daya alam, itu nanti dapat sewa, misalnya sewa tanah dan bangunan, kayak gitu. Si rumah tangga konsumsi atau masyarakat itu punya tanah dan bangunan, akhirnya digunakan untuk produksi. Nah, di situ nanti dia bakal dapat sewa. Terus kewirausahaan atau skill, biasanya dapatnya bentuknya laba. Oke, tadi udah pasar faktor
produksi atau input. Sekarang kita masuk ke pasar barang atau jasa. Nah, kalau barang atau jasa itu dimulainya dari rumah tangga produsen atau perusahaan itu menjual barang atau jasa hasil produksinya ke rumah tangga konsumsi. Nah, nanti rumah tangga konsumsi ini tetap harus bayar dong, bayarnya berupa uang. Jadi kayak gitu maksudnya circular flow dua sektor. Nah, tadi di soal kan udah jelas tuh peran yang ditunjukkan oleh huruf A. Nah, ini panahnya dari RTP ke RTK, pasar input. Wah, berarti RTP ini kalau udah dapat faktor produksi, maka RTP ini harus membayar faktor produksinya kepada RTK. Yang mana jawabannya? Membayar kompensasi atau balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Jadi dilihat aja panahnya dari RTP ke RTK pasar input. Dari RTP ke RTK pasar input. Terus rumah tangga umumnya memperoleh balas jasa dari perusahaan dalam bentuk. Nah ini ada gaji, upah, bunga, sewa, laba. Nah ini penghargaan salah. Penghargaan salah ya udah langsung coret. Rugi salah. Piala apalagi. Berarti bunga, sewa, gaji. Lalu ada imbalan yang diterima rumah tangga setelah meminjamkan modal. Nah, di sini udah pas ya. Modal, bunga. Kayak jawabannya berarti bunga ya. Kalau gaji itu tenaga kerja, kalau sewa sumber daya, kalau laba skill atau kewirausahaan, kalau rugi ya berarti bukan balas jasa. Oke, ini soal terakhir. Pihak yang berperan, bukan soal terakhir, hampir terakhir. Pihak yang berperan sebagai penerima pajak dan pemberi subsidi. Nah, ini udah masuk ke circular flow 3 sektor. Kenapa 3 sektor? Karena ada satu lagi loh rumah tangga yang masuk ke proses kegiatan ekonomi itu, ada government atau pemerintah. Nah, ini udah persis seperti tadi. Nah, di sini rumah tangga konsumsi atau kita sebagai masyarakat dan juga rumah tangga produksi atau perusahaan itu wajib membayar pajak ke rumah tangga pemerintah atau government. Nah, setelah nanti kita bayar pajak, kita tuh juga dapat loh subsidi dari pemerintah, misalnya kayak bantuan pas ada COVID sekarang, terus kalian pendidikan itu kan bayarannya juga nggak terlalu mahal, itu karena ada subsidi dari pemerintah, terus kalian bisa pakai jalan raya, itu subsidi dari pemerintah, terus merasakan fasilitas kayak puskesmas atau fasilitas kesehatan, itu semua contoh-contoh subsidi dari pemerintah. Jadi jawabannya jelas ya. Jawabannya D, pemerintah. Kalau yang menerima pajak dan memberi subsidi. Ini last atau soal terakhir ya. Peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Sebenarnya ngapain sih? Nah, di sini penjelasannya itu kita pakai circular flow 4 sektor. 3 sektor tadi kan rumah tangga konsumsi, produksi, terus ada government. Nah, ada tambahan satu lagi nih, masyarakat luar negeri. Nah, di situ Ibu buat gambarnya itu ada kotakan ya untuk RTK, RTP, dan RTG. Itu maksudnya karena mereka itu disebutnya masyarakat dalam negeri. Nah, masyarakat luar negeri maka dia ada di luarnya. Terus ini ada pembagian lagi warna hijau yang agak tua, terus bawahnya hijau yang agak muda ya. Itu untuk membedakan pasar faktor produksi sama pasar barang atau jasa. Sama seperti di 2 sektor tadi, untuk memudahkan aja.
Nah, di sini kelihatan panahnya ya dari luar negeri ke dalam negeri, tapi di pasar faktor produksi. Yang kayak tadi misalnya tenaga kerja, terus ada sumber daya alam, skill, modal. Nah, itu misalnya masyarakat luar negeri itu memberikan modal ke dalam negeri. Atau istilahnya lah, masyarakat luar negeri ini ngasih ke Indonesia. Kalau dari Indonesia maka disebut impor. Nah, masyarakat dalam negeri ini atau Indonesia harus membayar balas jasanya. Tadi misalnya luar negeri ngasih modal asing tuh, maka Indonesia juga harus bayar bunganya. Nah, sebaliknya, ada Indonesia juga bisa jadi loh, nggak cuma mengimpor kayak gitu atau minta pinjaman dari luar negeri, bisa jadi Indonesia yang mengekspor faktor produksi. Biasanya sih yang paling sering contohnya ada TKI. Jadi tenaga kerja dari Indonesia itu dikirim ke luar negeri untuk memudahkan di sana entah produksi atau entah jasa kayak jadi pembantu dan lain-lain ya. Nah, luar negeri itu harus bayar balas jasa. Kalau tadi tenaga kerja yang diekspor TKI-TKI, maka balasannya berupa gaji atau upah. Jadi singkatnya seperti itu. Itu baru pasar faktor produksi ya. Sekarang kita faktor pasar barang atau jasa. Nah, dari luar negeri, dari dalam negeri, dari Indonesia, itu bisa aja nih kita mengekspor barang atau jasa. Jadi Indonesia membuat produk, terus produknya dijual ke luar negeri. Nah, orang luar negeri juga harus bayar karena dia udah make produksi produk Indonesia. Nah, sebaliknya, kalau gantian Indonesia nih yang mengimpor, jadi mendatangkan dari luar negeri, orang luar negeri yang ngejual ke Indonesia, maka Indonesia yang harus bayar ke luar negeri. Nah, tadi udah dijelasin ya, ada faktor produksi, ada pasar barang atau jasa. Sekarang soalnya peran masyarakat luar negeri, pengekspor barang atau jasa, tadi bisa ya. Terus pengimpor barang atau jasa, yang di bawah bisa. Terus pengekspor faktor produksi, iya ada yang di atas tadi. Terus pengimpor faktor produksi, bisa juga. Jadi yang kurang tepat itu mengimpor faktor-faktor alam. Karena faktor alam itu cuma mewakili satu faktor produksi ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang masih dibingungkan, bisa chat aja di grup atau di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.